Oke, hello guys. Salam satu langit. Iya. HSKRC 4 in ya. Oke, di sini saya akan membuatkan tutorial untuk Betaflight 4.6 yang bisa hover ya. Kali ini saya menggunakan drone 4 inch GPS yang udah ber-GPS ya. FC ESC saya menggunakan SpeedDB F405 mini. Oke, itu yang paling penting ya. Untuk VTE, kamera dan lain-lain itu opsional. Kita yang akan kita berikan tutorial itu untuk position hold-nya. Jadi nanti drone bisa hover anteng seperti ini. Oke, langsung aja. Langsung untuk alatnya kita siapkan. Yang paling penting laptop ya. Laptop ini harus connect di internet yang stabil. Karena Betaflight 11.00 itu belum rilis ya, jadi masih development. Oke, langsung saja kita siapkan. Pastikan ada kabel USB. Saya menggunakan tipe C karena FC-nya tipe C. Untuk ini bisa disesuaikan dengan FC kalian. Yang pertama kita buka Chrome. Jadi Betaflight yang seri ini masih di Chrome ya teman-teman ya. Masih di Chrome. Hai juga. Kita masuk Betaflight konfigurator. Terus kita klik Betaflight. Ya, kita dekatkan dikit ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya langsung ini kita colok ya. Kita colok di sini. Oke. Kita colok, ini device-nya udah kebaca ya, STM Betaflight STM elektronik. Langsung kita connect. Nah, ini udah connect ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini kita gerak-gerakin. Nah, ini udah gerak ya. Oke ya. Oke, langsung ke tutorialnya ya. Ini kita disconnect dulu. Terus kita masuk ke update firmware. Update firmware. Oke. Di sini kita klik auto detect ya. Dia udah kedetek semuanya. FC-nya SpeedDB F405 mini. Nah, ini versi yang development ya. Di sini. Nah, ini yang paling penting kita turunkan sedikit. Terus bagian other option ini ya, yang sebelah sini. Yang sebelah sini ya. Ini kita isi ya. OSD protokol itu kalau saya menggunakan analog kasih analog. Other option. Nah, kita di sini nanti ada pilihan. Ada pilihan apa aja yang kita masukkan. Kalau mau position hold sama altitude hold itu yang paling penting kita masukkan altitude hold sama position hold. Itu harus kita masukkan. Kita geser ke bawah. Master nggak usah kita rubah. Nah, semuanya itu nggak usah dirubah ya. Yang paling penting OSD protokol itu nanti kita isi mau pakai analog atau digital. Saya pakai analog, jadi saya kasih analog. Oke, yang lainnya tidak usah dirubah-rubah. Langsung kemudian kita load firmware online. Ya, firmware online langsung ya. Oke. Nah itu, ini processing ya. Oke, sukses. Oke ya. Nah, di bagian sini ada muncul tulisan flash firmware. Ini langsung kita klik ya. Kita klik flash firmware. Nanti udah otomatis. Terus nanti ini sampai hijau semuanya. Nanti update firmware sukses. Nah, dari situ nanti kalau sudah sukses ya, karena ini udah saya update ke Betaflight 46. Yang penting ini flash firmware ini diklik. Nanti DFU-nya dia udah otomatis. Tinggal ikuti sampai ini selesai ngeflashnya. Kalau udah sukses, kita langsung masuk connect di sini ya. Kita connectin di sini. Nah, ini connect. Nah, di sini ini adalah langkah-langkah yang selanjutnya ya, yang
Paling penting. Kalau yang lain seperti konfigurasi port dan sebagainya, saya yakin teman-teman udah tahu. GPS, pastikan GPS-nya ya. GPS-nya itu kalau menggunakan uBlock auto config, use Galileo sama set home point once kita centang. Untuk ground assistant tab kita kasih none. Oke. Nah, ini udah terbaca GPS-nya. Tempat saya agak cepet ya ini ngelognya. Kalau sudah, save and reboot. Selanjutnya kita masuk ke untuk yang lain-lain saya yakin teman-teman udah bisa ya. Ke modesnya. Nah, modes ini yang untuk mengaktifkan ya. Untuk arming, angle, horizon dan yang lain-lain saya yakin teman-teman udah bisa. Nah, yang jadi pertanyaan ini untuk posisi altitude hold yang ini ya. Ini altitude hold ya. Nah, ini untuk altitude hold kita aktifkan. Untuk saya di AUX 5 ya. Di AUX 5. Terus ini di bagian yang paling pinggir sini. Di bagian yang paling pinggir. Nah, seperti ini ya, biar kelihatan semua. Di AUX 5 untuk altitude hold itu pastikan sama dengan position hold, karena altitude hold dan position hold itu nanti bekerjanya bersama. Position hold juga di AUX 5. Terus kolomnya juga paling terakhir. Jadi satu switch itu untuk mengaktifkan position hold dan altitude hold. Sama-sama di AUX 5. Jadi begitu kita aktifkan, position hold dan altitude hold itu nanti jadi satu. Oke, itu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya, ini yang tidak kalah penting, kita masuk CLI. Oke ya. CLI. Nah, di sini karena position hold kita itu tidak menggunakan magnometer, maka magnometernya di sini kita nonaktifkan. Ketik mag spasi pos. Sebentar, salah. Ketik get spasi mag. Nah, yang ini ya, post hold without mag, kita klik. Nah, ini ya, kelihatan nggak teman-teman? Sebentar ya, kita zoom dikit. Nah, ini get post hold without mag ya, itu on. Jadi di on kan ya. Untuk mengaktifkannya caranya gini, karena ini udah aktif ya. Ketik pos. Sebentar. Ya, ketik set spasi pos. Kita geser ke bawah. Nah, ini ya. Ketik pos spasi hold spasi without mag sama dengan kita on kan ya. Jadi set post hold without mag kita on kan. On. Oke. Nah, seperti ini. Terus tekan enter. Ini yang paling penting ya. Kalau sudah kita save. Enter. Oke. Dia akan reboot. Nah. Oke ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kita masuk file save. File save. Ini juga penting, teman-teman. File save. Saya yakin teman-teman juga sudah paham betul untuk bagian file save. File save stage 2. Terus stage 2 setting itu nggak usah dirubah. Pastikan yang dipilih GPS Rescue ya, GPS Rescue yang ini. Sebentar ya. Ini ya GPS Rescue. Nah, ke bawah. Throttle hover ini perlu disesuaikan teman-teman. Karena kalau tidak sesuai nanti drone kita itu akan turun sendiri atau naik sendiri terus. Jadi disesuaikan sama drone kita.
Untuk saya menggunakan untuk 4 ini nih ya, saya menggunakan 1325 itu untuk hovernya. Terus minimum distance tidak usah kita rubah. Nah, minimum satriknya ini yang kita rubah ya. Defaultnya kan 8, kita kasih 7 biar cepet ngelock. Selanjutnya allow arming without fix kita on kan ya, biar bisa arming sebelum dapat GPS. Itu misalnya untuk mendinginkan VTX atau gimana itu. Oke teman-teman, segini dulu ya untuk tutorial yang bisa saya berikan. Untuk video-video terbangnya udah ada di VT-VT sebelumnya atau ada di video-video sebelumnya yang sudah saya upload. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Misal ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar ini. Oke, terima kasih. Salam satu langit. Jos.